Hentikan. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Nak, kau baik-baik saja. Kau baik-baik saja. Kau, Maaf, aku terlambat datang. jangan pedulikan aku. Cepat selamatkan ibuku. Siwe, Ibu, Shiwe, Shiwe, bagaimana keadaanmu? Sakit tidak? ibu, aku baik-baik saja. Ini salahku. Aku membuat ibu terluka. Ibu tidak apa-apa. Asalkan Shiweku baik-baik saja, ibu juga tidak apa-apa. Ini siapa? Dia adalah ayah dari anak ini. Kau sejak kecil, Shiwe sudah ditinggalkan oleh ibu kandungnya. Setelah susah payah bertahan sampai lulus kuliah, akhirnya dia bisa hidup bahagia. Tapi tidak disangka, dia mengandung anakmu. Bisakah kau menikahinya? Kalau tidak menikah, Shiwe harus membesarkan anak sendirian. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Tanpa kau bilang pun, aku akan menikahinya. Aku akan bertanggung jawab padanya dan anak ini. Aku akan terus melindunginya. Kedepannya, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu dan Shiwe. Baik. Kau siapa? Wei Shiwei adalah istriku. Lepaskan dia. Lancang. Tuan muda ada di sini. Siapa yang berani lancang? Tuan muda. Benar-benar Tuan Muda. Tuan muda, kami menyambut kedatangan Tuan muda. Kau adalah tuan muda? Tuan muda, pria liar yang meniduri Wei Shiwei. Ternyata adalah tuan muda. Kagana mungkin? Bukankah berarti Wei Shiwei adalah nyonya muda? Maaf, kau sudah menderita. Berani-beraninya kau ganggu wanitaku. Kau pikir kau hebat? Lepaskan anakku. Aku lawan kalian. Kurang ajar. Siapa yang berani bertindak, tangkap mereka. Kau menyentuh Shiwe dengan tangan kotormu yang ini? Tanganmu tidak mau lagi? Kalau begitu, hancurkan saja. Sebagai pria, kalau tidak melakukan hal yang pantas, jangan jadi pria lagi. Sisanya, kau yang urus. Aku mau mereka mendapat ganjaran 1000 kali lipat. Siap. Tuan muda, ampunilah nyawaku. Ampun, ampun, jangan. Shiwei, tolong minta pengampunan untuk kami. Kau lupa dari kecil kita tumbuh bersama? Shiwei. Maaf, Shiwe. Kau jadi ketakutan. Orang-orang ini hampir membunuh anakku. Mereka semua pantas menerima ganjaran. Shiwe. Shiwe. Kau sudah bangun?
Bagaimana perasaanmu sekarang, Xiao Yue? Ada yang sakit? Ibu, aku baik-baik saja. Maaf sudah buat ibu khawatir. Ini Ini kediaman Huo. Kau dan Bibi tinggal saja dengan tenang. Kau tahu tidak? Kau pingsan selama sehari semalam. Kami semua sangat ketakutan. Tuan muda, Nyonya muda sudah bangun. Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Hati-hati. maaf sudah buat kau khawatir. Cepat pulang dan istirahatlah. Yang penting kau baik-baik saja. Ini adalah kamar yang aku siapkan untukmu. Jika tidak puas, jangan ragu untuk bilang langsung padaku. Tidak, aku sangat suka. Masuklah. Halo Nyonya Muda, halo Nyonya Besar. Halo Nyonya muda, halo Nyonya besar. Kedepannya, anggap Xiue seperti diriku. Perlakukan dia seperti kalian perlakukan aku. Mengerti? Mengerti. Nyonya Muda, Nyonya Besar. Aku adalah kepala rumah tangga Bibili. Kedepannya, jika kalian ada keperluan, jangan ragu untuk mengatakannya padaku. Kalau begitu, kau istirahat dulu. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Xiao Yue, Tuan Muda adalah orang baik. Selama kau pingsan, dia selalu menjagamu dan anakmu di sisimu. Kedepannya, karena dia menjagamu, ibu jadi tenang. Semoga dia bisa menepati janjinya dan melindungi anakku dengan baik. Mana menantuku? Mana Ibu, pelankan suaramu. Aku sudah tahu semua tentang keadaan Xiao Yue. Hidup anak ini memang sangat sengsara. Saat lahir, ibunya langsung kabur, lalu ayahnya juga meninggal. Dia tumbuh besar sendirian bersama ibu tirinya, hampir saja tidak bisa bayar uang sekolah. Aku tahu. Kedepannya, aku akan melindungi dia dan anaknya dengan baik. Itu baru benar. Sekarang dia sudah masuk ke kediaman Huo. Dia tidak boleh terus hidup bersamamu tanpa status yang jelas. Beberapa hari lagi, aku berencana mengadakan pesta di Kekaisaran, agar semua orang tahu dia adalah bagian dari keluarga Huo. Bagaimana pendapatmu? Baik, aku akan atur orang untuk persiapkan pestanya. Oke, urusan ini kuserahkan padamu. Aku mau naik ke atas untuk lihat menantuku. Sekalian aja dia belanja buat keperluan pesta nanti. Baik. Menantu. Ibu Suri, Kita sudah satu keluarga, tidak perlu sesungkan itu. Xiwe. Keluarga Kekaisaran hanya punya satu keturunan selama 10 generasi. Kami sulit punya keturunan. Sampai ke generasi Lin Chuan, dia malah tidak dekat dengan wanita. Seluruh Kekaisaran khawatir tentang calon penerus Kekaisaran. Sekarang, tidak disangka kau hamil anak kembar. Ini sungguh berkah bagi seluruh Kekaisaran. Hanya saja kau pasti lelah. kedua anak ini adalah hadiah dari langit untukku. Dengan adanya mereka, selelah apapun, aku merasa pantas. Kau memang anak yang pengertian. Saat hamil, seorang wanita harus menjaga perasaannya agar selalu senang. Ayo, ibu ajak kau belanja. Lihat, tempat ini bagaimana? Aku benar-benar tidak kekurangan apa-apa. Di kartu ini ada 100 juta dari Lin Chuan. Tugas kita hari ini adalah menghabiskannya. Ayo. Yang ini, dan yang ini jangan diambil. Sisanya semua dibungkus sesuai ukurannya. Baik, Nyonya. Ibu Suri, aku butuh satu saja. Satu tidak cukup. Kedepannya, kau akan memerlukannya untuk berbagai acara. Bagaimana dengan perhiasan, sepatu, dan tas? Keluarkan koleksi kelas atas terbaru toko kalian. Baik, Nyonya.
Apa saja yang dipakai Xiao Yue di tangan pasti cantik. Bungkus semuanya. Baik, Nyonya. Ini semua dibungkus. Baik, Nyonya. Ibu Suri, ini kebanyakan. Berapa banyak uang yang dihabiskan? Ini semua dibayar pakai kartu lincuan. Sekarang kalian sudah tunangan. Miliknya adalah milikmu juga. Oh iya, dari merek-merek yang tadi dilihat, pilih model yang klasik, siapkan 1 set juga untuk besanku. Antarkan ke kediaman Huo. Baik, Nyonya. Tidak perlu. Ini terlalu boros. Aku tidak memerlukan barang-barang seperti ini. Sungguh tidak perlu. Tidak perlu sungkan denganku. Kedepannya, kita akan jadi satu keluarga. Bukannya ini sudah seharusnya? Lagi pula, ini tidak seberapa. Oh iya, aku juga menyiapkan hadiah lain untuk Xiao Yue. Ayo kita lihat bersama. Ayo. Halo, Nyonya Muda. Aku sopir khusus yang ditugaskan Ibu Suri untuk Anda. Mereka adalah 100 penggawal dan asisten rumah tangga yang disiapkan Ibu Suri. Ada 59 unit mobil mewah juga. Halo, Nyonya Muda. Halo, Nyonya Muda. Halo, Nyonya Besar. Ini... Nyonya Muda, ini hadiah dari Ibu Suri untuk Anda. Totalnya 99 unit rumah mewah. Masing-masing terletak di pusat kekaisaran, Wall Street di Amerika dan Manchester di Inggris. Tidak disangka aku tiba-tiba jadi orang kaya dalam semalam. Xiao Yue, jangan merasa terbebani. Bagi keluarga Huo, ini bukan apa-apa. Kau pasti capek setelah seharian aku ajak jalan-jalan. Lin Chuan. Ibu Bibi, kalian masuk dulu. Aku akan antar dia pergi. Ayo masuk. Kau sudah capek jalan-jalan kan? Istirahat dulu. Xiao Yue, Ibu berencana mengadakan acara penyambutan untukmu di Hotel Kekaisaran untuk mengumumkan pernikahan kita. Halo. Baik, aku mengerti. Ada urusan yang harus kuselesaikan. Kau masuk dulu. Wei Xiyue, si miskin dari desa, orang kelas paling rendah di masyarakat. Dia tidak pantas berdiri di samping tuan muda. Iya, Jiao Jiao. Hanya orang sepertimu, putri orang kaya yang cantik dan berduit, yang pantas jadi istri tuan muda.
Dasar tidak tahu malu. Bibi Jiao Jiao itu sangat kaya raya. Bahkan Tuan Muda pun harus menghormatinya. Tuan Muda hanya pantas bersamamu. Itu baru pasangan yang serasi. Wei Siwei, berani-beraninya kau rebut Tuan Muda dariku. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Wajah ini sangat familiar. Ini putri orang kaya keluarga mana? Kenapa belum pernah lihat? Kecantikan seperti ini bisa dibilang yang tercantik di sini. Putri orang kaya? Dia hanya gadis liar dari desa. Bisa-bisanya dia pansos pada Tuan Muda. Bisa saja suatu hari dia akan jatuh. Pugu. Onda. Kenal? Aku tidak kenal. Kenapa saat melihat gadis ini, aku merasa sangat familiar dan ingin sekali mendekatinya? Pesta kekaisaran memang mewah. Kalau bukan karena anakku, mungkin seumur hidup aku tidak akan pernah punya kesempatan ikut pesta seperti ini. Nak, ibu harap kau bisa lahir dengan selamat dan tumbuh sehat. Bibi. Jiao Jiao. Gu Jiao Jiao. Inikah bibinya Gu Jiao Jiao yang sangat kaya itu? Kenapa saat melihatnya, aku merasa sedih? Kenapa kau datang juga? Ini pesta tunangan Tuan Muda. Tentu saja aku harus datang. Setelah Tuan Muda tunangan, dia akan segera menikah. Aku tahu, kau selalu menyukai Tuan Muda. Tapi kedepannya dia akan menjadi orang yang punya istri. Kau jangan berharap padanya lagi. Aku mengerti, Bibi. Aku tidak akan bertindak sembarangan. Siwei, maaf ya, aku tidak sengaja. Xiaoshui, kenapa kau sangat tidak hati-hati? Begini, di atas ada ruang ganti. Siwei, kami antar kau ganti baju. Benar, ayo pergi. Kalian... Yo, pero... Ini anting-anting Siwei. Nyonya Muda dalam masalah. Blokir hotel. Lakukan pemeriksaan menyeluruh. Apa yang terjadi di sini? Kalian mau apa? Masuklah kau. Fang Xue, Zhouhan, kalian mau apa? Lepaskan aku. Gadis dari desa pun berani menggoda Tuan Muda. Setelah kau dipermainkan oleh pria liar, kita lihat apa dia masih mau bersamamu. Ayo pergi. Buka pintunya. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kalau kau berani menyentuhku, keluarga Hua tidak akan mengampunimu. Katanya kau hanya orang miskin dari desa yang ingin menggoda Tuan Muda. Keluarga Hua tidak akan peduli padamu. Hari ini Syakulah Kantung berpendar semua. Lepaskan aku. Aku belum pernah bermain dengan wanita secantik ini. Hari ini aku akan main sampai puas. Kau lumayan kuat.
Aku San. Lepaskan aku. Katanya kau ini penghibur yang sedang hamil yang ingin menggoda tuan muda. Bermain dengan wanita hamil lebih menyenangkan. Sini ku cium. Shiyue. Pergi. Tuan Di. Akhirnya kau datang. Aku sangat takut. Tenang saja. Berani-beraninya kau sentuh wanitaku. Tanganmu tidak usah kau simpan lagi. Shiyue, lihat baik-baik. Siapapun yang berani menyentuhmu, akan kubalas 1000 kali lipat. Tuan Di, maafkan aku. Aku benar besar, tidak tahu dia adalah wanita tuan. Kau tidak pantas meminta maaf dariku. Shiyue, dia berani mengganggumu. Balas dendam. Bajingan. Ku beri pelajaran karena kau menggangguku. Lihat, kau masih berani lagi tidak? Lin Chuan. Aku berhasil. Kau yang berhasil. Kau melindungi dirimu sendiri. Ingat, jangan takut membuat masalah. Bahkan jika kau membuat kekacauan besar, aku bisa membereskannya untukmu. Bagaimana urusannya? Dalangnya sudah ketahuan. Aku bawa mereka masuk. Bunuh mereka. Buang ke sarang serigala. Siapa yang menyuruh kalian menyakitiku? Shiyue, apakah kamu salah paham tentang sesuatu? Kami hanya membawamu ke ruang ganti. Kami tidak melakukan apa-apa. Iya, kami tidak melakukan apa-apa. Dulu di sekolah, menggangguku karena aku orang desa sudah cukup. Sekarang sudah lulus. Aku tidak punya dendam dengan kalian, tapi kalian masih mau menyakitiku. Aku tidak akan lagi membiarkan kalian menggangguku. Katakan, siapa yang menyuruh kalian menyakitiku? Di Xiao. Kami tidak melakukan apa-apa, Di Xiao. Shiyue, apakah kamu di luar menarik perhatian pria? Sehingga menarik preman ke sini? Punya mulut tapi tidak bicara seperti manusia. Maka jangan bicara selamanya. Jangan bunuh aku. Aku bilang, aku juga tidak tahu. Siapa orang itu? Dia menelepon kami. Teleponnya? Halo, nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Terus selidiki. Gali sedalam-dalamnya. Juga harus temukan orangnya untukku. Ya, Di Xiao. Di Xiao. Bisa lepaskan kami sekarang? Kamu mau lepaskan mereka? Mereka mau menyakiti anakku. Aku ingin hari-hari mereka selanjutnya mendapat pelajaran, menyesal setiap hari. Tuan muda, lepaskan kami. Buang mereka ke tempat terpencil. Suka cari pria ya? Kalau begitu, cari saja beberapa pria setiap hari. Nyonya muda Shiyue, makan kami. Shiyue, kita kan teman sekelas. Kumohon, lepaskan kami. Kami tidak akan berani lagi. Ayo kita pergi, jangan kotorkan telingamu. Shiyue, maafkan kami. Ayah, ibu,
Lama sekali tidak ada kabar. Kamu mau bikin kami mati cemas. Xiao Yue, kamu baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Syukurlah menantu kesayanganku tidak apa-apa. Maaf, membuat Ibu dan Junshang khawatir. Yang penting kamu selamat. Bodoh, minta maaf untuk apa? Kamu pasti kaget. Hormat Nyonya Muda. Kedua orang ini adalah mantan bawahan ayahmu, jenderal wanita yang handal. Mulai sekarang, mereka akan selalu melindungimu dan anak-anak. Siap melindungi Nyonya dengan sepenuh hati. Terima kasih, Junho. Kamu masih memanggilku Junho? Terima kasih, Ibu. Nah, baru benar. Ayo menantuku sayang, simpan baik-baik ini. Ini adalah milik keluarga Huo, warisan turun-temurun untuk menantu perempuan, gelang giok warisan. Pakailah, maka kamu adalah anggota keluarga Huo yang sah. Nanti, kalau orang melihat gelang giok ini, mereka akan tahu kamu adalah keluarga Huo. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Xi Yue, ibu memberikannya untukmu. Terimalah. Lincoln, bawa Xi Yue ganti baju dulu. Pesta akan dilanjutkan. Aku akan umumkan ke seluruh negeri. Xi Yue adalah tunanganmu. Anak dalam kandungannya adalah pewaris masa depan kekaisaran ini. Baik. Wah, Nyonya Muda. Di sini kamu punya tanda lahir berbentuk bulan sabit. Unik sekali. Tanda lahir ini sudah ada sejak aku lahir. Sudah, Nyonya Muda. Mari kita pergi ke pesta. Ternyata Nona ini adalah Nyonya Mudadi. Katanya berasal dari desa. Entah pakai cara apa, bisa membuat Tuan Mudadi tergila-gila. Astaga. Penampilannya lumayan cantik. Ternyata cuma wanita desa. Dengan latar belakang seperti itu, bagaimana Tuan Mudadi bisa tertarik padanya? Si bocah nakal ini akhirnya mau menikah. Lihatlah kamu. Ini semua berkat ibu mertua yang telah membesarkan Xi Yue menjadi anak yang luar biasa. Ini semua adalah jodoh mereka. Seandainya putriku tidak meninggal, sekarang pasti sudah sebesar dia. Dia masih bisa kabur? Sungguh tidak berguna. Untungnya aku masih punya cadangan. Bawa orang itu ke sini. Wei Xiue, kamu cuma hamil 1 anak. Jangan benar-benar mengira dirimu ayam kampung bisa berubah menjadi phoenix emas. Mimpi. Terima kasih atas kehadiran semua di pernikahan saya dan Xi Yue. Mulai hari ini, Wei Xi Yue adalah istri saya, ibu dari anak saya, Nyonya Mudadi dari Kekaisaran. Jika ada yang berani menyakitinya atau mengganggunya, berarti melawan saya dan seluruh Kekaisaran. Nanti, aku akan punya keluarga baru, punya anak, punya suami yang menyayangi kami. Xi Yue-ku, akhirnya penderitaanmu berakhir. Selamat Tuan Mudadi, selamat Nyonya Muda. Selamat Tuan Mudadi, selamat Nyonya Muda. Tunggu dulu. Siapa bilang dia Nyonya Muda? Pernikahan ini tidak kusetujui. Aduh. Xiao Yue ya, maaf. Ibu datang terlambat. Ibu. Tapi aku sama sekali tidak mengenalmu. Kau, Shujiali. Kau kembali. Wei Xiue. Yang Master Di adalah milikku. Jangan ada yang berani merebutnya. Apa yang terjadi? Istri yang Master D. Bukannya sudah punya 1 ibu. Kok ada 1 lagi? Ada apa? Itu ibunya. Para hadirin. Dia adalah ibu tiri. Akulah ibu kandung Xiao Yue yang sebenarnya.
Hari ini aku datang untuk mencegah putriku menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Tunangannya tidak boleh dilanjutkan. Anak si Yue ini sifatnya jujur dan terbuka. Semuanya kulihat di mataku. Bisa dibilang apa tidak tahu terima kasih? Jiali, selama lebih dari 20 tahun ini, kau tidak peduli pada Xiao Yue. Sekarang baru muncul, langsung mencoreng namanya. Apa maksudmu? Ibu kandung, sejak kau meninggalkanku dan ayah yang sakit parah, menggelapkan semua uang keluarga, dan pergi saat itu juga. Sejak saat itu, kau bukan ibuku lagi. Xiao Yue demi langit dan bumi. Dulu, aku menderita penyakit mematikan agar tidak membebani kalian, ayah dan anak. Baru aku pergi. Sekarang aku sudah sembuh, baru berani kembali. Soal uang yang kau sebut itu. Jangan-jangan. Tidak. Diam. Jangan kau hina ibuku. Maksudmu tidak tahu terima kasih. Itu maksudnya apa? Xiao Yue tidak boleh menikah ke keluarga Huo. Kalau tidak, dia tidak tahu terima kasih. Karena Xiao Yue sudah punya tunangan. Ini tidak mungkin. Sejak kecil sampai besar, aku selain Lin Chuan, pacaran saja belum pernah. Mana mungkin punya tunangan? Aku percaya Siwe. Jiali, makanan boleh sembarangan, tapi omongan jangan sembarangan. Kamu bilang Xiao Yue punya tunangan. Mana buktinya? Betul. Kalau tidak bisa menunjukkan bukti, artinya kamu ngomong sembarangan. Ini buktinya. Lihat itu. Ini buktinya. Kalian lihat, kan? Kalian lihat. Dulu ayah Xiao Yue jatuh dari tebing, diselamatkan oleh seorang dokter kampung. Kedua keluarga lalu menjodohkan anak-anak mereka. Xiao Yue sudah punya ikatan perjodohan ini. Sama sekali tidak boleh menikah dengan keluarga Huo. Ini zaman apa lagi? Perjodohan sudah lama tidak dianjurkan. Hanya dengan secarik surat pernikahan ini, wajah calonnya seperti apa saja tidak tahu, lalu menyuruh anakmu menikah ke sana. Ini terlalu gegabah, bukan? Pangeran Permaisuri, kalian orang kaya dan berkuasa, tentu tidak peduli dengan surat perjodohan ini. Xiao Yue anak desa. Kami orang desa hidup itu semua mengandalkan hati nurani. Orang itu sudah menyelamatkan ayah Xiao Yue, sekarang tidak mau menikah ke sana. Itu namanya tidak tahu terima kasih, tidak punya hati nurani. Xiao Yue, kamu tidak boleh jadi orang tidak tahu malu seperti itu. Cukup. Siapa yang kamu bilang tidak tahu malu? Sejak kecil sampai besar, kamu tidak pernah merawat Shi Yue sehari pun. Sekarang, dengan perjodohan yang dan perjodohan yang tiba-tiba muncul ini, mau menghancurkan kebahagiaan Xiao Yue. Dindi, Abdul Naitenian, ini, mana ada ibu kandung seperti kamu? Bukankah ini semua untuk kebaikan Xiao Yue? Menikah juga harus memperhatikan kesetaraan derajat. Ini aturan yang ditinggalkan leluhur. Istri muda pangeran ini terlihat polos, tapi ternyata tidak hanya berasal dari desa. Latar belakang keluarganya juga serumit ini. Sekarang malah membawa perjodohan untuk menikahi pangeran. Kalau ini tersebar keluar, bukankah akan diejek oleh negara-negara kecil lain? Mohon pangeran pertimbangkan sekali lagi. Jiao. Apa yang dikatakan Nona Gu benar. Seorang orang desa mana pantas jadi permaisuri masa depan? Permaisuri mewakili citra seluruh kekaisaran kita. Ini menyangkut kekaisaran, mohon pangeran pertimbangkan. Sekali lagi, ini menyangkut kekaisaran. Mohon kaisar muda pertimbangkan matang-matang. Berkedut, apakah kalian mengancam kaisar muda? Bangun semua masalah ini. Aku tahu batasnya. Xiao Yue, lihat. Maksud semua orang sudah kamu lihat, kan? Ibu tahu kamu memang kurang kasih sayang sejak kecil. Hidupmu juga serba kekurangan. Ketemu kaisar muda pria baik yang luar biasa seperti ini, wajar kalau kamu punya pikiran yang tidak benar. Ibu tidak bisa biarkan kamu terus-terusan salah.
Mata duitan tidak akan berakhir baik. Perhatikan ucapanmu. Bukan si Yue yang punya pikiran tidak benar. Aku yang ingin menikahinya. Kamu melahirkanku tapi tidak membesarkanku. Menghilang lebih dari 20 tahun. Baru muncul langsung menuduhku berkelakuan buruk. Apakah kamu benar-benar ibuku? Iya. Tentu saja aku ibumu. Seluruh desa tahu itu, kamu anak kandungku. Tidak boleh sampai orang lain tahu dia itu anak liar yang kutemukan di ladang jagung. Kalau bukan karena ada yang bayar untuk menggagalkan pernikahan ini, siapa yang mau urus si imut ini? Di dunia ini ternyata ada ibu kandung yang tak ingin anaknya bahagia. Kalau itu anakku, aku pasti tidak akan biarkan dia menderita sedikit pun. Sayangnya, anakku. Nona Gu, selamat. Anda melahirkan seorang putri. Sama seperti Anda, di bahu kiri belakangnya juga ada tanda lahir berbentuk bulan sabit. Baik. Baru lahir. Tidak lama kemudian meninggal. Kalau Bibi masih menginginkan anak itu lagi, anak itu sudah lama dibuang oleh ayah. Penerus keluarga Gu harus aku. Bibi, jangan pikirkan hal-hal menyedihkan itu lagi. Kalau menurutku, Wei Siyue sama sekali tidak pantas menjadi nyonya kaisar muda. Bibi, kamu tahu, perasaanku pada kaisar muda tulus. Bisakah kamu bantu aku sekali lagi? Bisa bantu aku enggak? Jiao, kamu ngomong apa sih? Nona Wei sudah hamil anak Yang Master D. Ini sudah pasti. Jangan mikir yang aneh-aneh lagi. Aku nurut saja kata tante. Si nenek sihir tua nggak mau bantu aku. Tunggu aku usir Wei Si, jadi istri Yang Master D, dan mewarisi harta perusahaanmu. Aku bakal bikin kamu sengsara. Xiao Yue ya, jarak antara kamu dan Yang Master D terlalu jauh. Kamu itu debu di bawah kaki, Yang Master D itu bulan di langit. Kalian berdua kalau bersama, mana mungkin bahagia? Ayo ikut mama pulang, penuhi janji pernikahan itu, ayo. Aku dan Yang Master D bertunangan atas kemauan sendiri. Aku nggak akan ikut kamu pergi. Xiao Yue benar, dia akan menikah dengan Lin Chuan. Kalau kamu merasa berutang budi pada keluarga itu, keluarga Huo kami bisa memberi kompensasi. Syaratnya terserah mereka. Yang Master. Wanita ini tiba-tiba muncul, pasti ada masalah. Kamu selidiki latar belakangnya. Semua detailnya, cepat. Siap. Nyonya, itu kan bukan hal yang bisa diselesaikan dengan uang. Perintah orang tua, kata Mak Comblang. Aku nggak mau anakku begitu saja dengan tidak jelas menikah dengan orang lain. Yang Master sudah memberi Shiyue mas kawin. Ibu Suri juga sudah memberi mas kawin. Dan lagi, Shiyue sekarang sudah hamil anak Yang Master. Dia menikah dengan Yang Master. Itu sudah sah dan wajar. Aduh, ya ampun. Lawe ya, ini salahku nggak mendidik anak kita dengan baik. Gadis dari keluarga baik-baik kok hamil duluan sebelum nikah. Yang Master, sudah jelas. Berdasarkan perbandingan data Bank Gen, Sujali sama sekali bukan ibu kandung Nyonya Muda. Memang begitu. Cukup. Kamu sama sekali bukan ibu kandung Shiyue. Bicara. Siapa yang menyuruhmu buat onar di sini? Nggak heran nggak mau anaknya sendiri bahagia. Ternyata bukan anak kandung. Pak, ada hal seperti ini. Kalau begitu Nyonya Muda ini anak siapa sebenarnya? Aku nggak ngerti kalian ngomong apa. Dia memang anakku. Hari ini aku harus bawa dia pergi. Xiao Yue ya. Kita gugurin kandungannya ya. Lalu nikah dengan keluarga yang baik. Ayo pergi. Lepasin aku. Kamu ikut aku. Shiyue. Lepasin dia. Aku mamanya. Aku lihat siapa yang berani halangi aku. Ayo. Lepasin aku.
sama dengan anakku tanda lahirnya. Berhenti! Kamu nggak boleh bawa dia pergi, dia anakku. Itu putri saya. Kamu, apa katamu? Apa? Dia adalah putrimu? Nyonya muda ini bukankah berasal dari desa? Bagaimana bisa jadi putri keluarga Gu? Apa yang sebenarnya terjadi? Bawa dia pergi. Interogasi dengan ketat. Aduh, lepaskan aku. Aduh. Siwe, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Apakah orang inilah ibu kandungku? Apakah dia akan seperti Sujiali? Xiao Yue, tanda lahir berbentuk bulan sabit di bahu kirimu itu? Ya. Aku memilikinya sejak kecil. Kamu benar-benar putriku. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah anak itu sudah dibuang oleh ayah? Si Wei Yue ini, bagaimana mungkin dia anak bibi? Tidak mungkin. Apakah kamu benar-benar ibu kandung Xiao Yue? Dulu setelah melahirkan, suster pernah bilang padaku, dia sama sepertiku. Di bahu kiri belakangnya ada tanda lahir berbentuk bulan sabit. Kalau begitu, kenapa dulu kamu meninggalkanku? Aku tidak melakukannya. Nak, dulu mereka bilang padaku, anaknya meninggal. Anakku, selama bertahun-tahun ini, tidak ada sehari pun aku tidak merindukanmu. Nak, anak yang malang. Apakah kamu benar-benar ibuku? Bibi, kebetulan di dunia ini banyak sekali. Harus tes DNA dulu baru tahu. Xiao Yue, kamu baik-baik saja? Sungguh luar biasa. Sekarang meskipun aku harus mati, jangan bicara sembarangan. Terima kasih. Sudah merawat Xiao Yue dengan baik. Jadi kalau kamu tuh benar-benar ibu kandung Xiao Yue, hatiku jadi lega. Kenapa? Berulang kali dia bisa selamat dari masalah. Begitu dia muncul, langsung merebut semua yang menjadi milikku. Wei Yue, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Sama sekali tidak. Ibu Gu. Xiao Yue, terima kasih. Sudah mau ikut aku pulang kemarin. Begitu bangun tidur, aku langsung bisa melihatmu di sampingku. Adegan seperti ini, aku sudah tidak tahu berapa kali memimpikannya. Tak disangka benar-benar terwujud hari ini. Biasa saja kok. Oh, kalau sudah bangun, ayo turun makan. Semuanya sudah siap. Ayo bangun. Aku juga tidak tahu kamu suka makan apa, jadi aku suruh Mami Wang masak berbagai macam. Cepat makan. Ibu dan anak memang punya hubungan batin. Ternyata selera Nona sama dengan Ibu Gu. Ayo makan yang banyak. Xiao Yue, kamu istirahat dulu sebentar. Nanti sebentar aku antar kamu ke keluarga Huo. Ayo pergi. Ini adalah hadiah ulang tahun yang sudah kusiapkan untukmu selama bertahun-tahun. Ini gembok penjaga keselamatan untuk usia 1 tahun.
Ini kereta dorong belajar jalan untuk usia 2 tahun. Ini untuk usia 3 tahun. Ini untuk usia 4 tahun. Yang ini untuk usia 5 tahun. Sayangnya, begitu banyak barang ini. Sekarang sudah tidak bisa kamu pakai lagi. Aku tidak tahu kamu suka atau tidak. Aku suka. Bagus. Senang kamu suka. Lincuan. Aku di sini. Kamu tahu nggak? Aku rasa semua yang aku miliki sekarang terasa tidak nyata semua. Bagaimana bisa? Setelah bertemu denganmu, sepertinya semuanya menjadi lebih baik. Aku tidak pernah membayangkan diriku bisa mendapatkan begitu banyak kebaikan dan kasih sayang. Bahkan bisa menemukan kembali ibu kandungku. Aku sangat takut suatu hari membuka mata. Semua ini hilang begitu saja. Bukan karena bertemu denganku lalu menjadi indah, tapi kamu sendiri sudah cukup baik. Kamu juga layak di dunia ini atas semua hal indah. Ini bukan yang dulu kulihat di majalah, yang bernilai 2 miliar rupiah, Highland Zishin itu? Iya. Aku lihat kamu meliriknya beberapa kali. Jadi aku beli itu. Suka nggak? Suka. Cuman lain kali jangan beli lagi, ya? Perhiasanku sudah cukup banyak. Ada apa? Si kecil-kecil menendangku. Benarkah? Aduh. Waktunya sudah tiba. Si kecil-kecil pasti sedang mendesakku untuk mengoleskan minyak kehamilan. Ayo. Aku bisa oles sendiri. Aku bantu kamu. Ayo. Sekarang bulan kehamilanmu sudah besar, jadi tidak nyaman. Nanti gantian aku yang lakukan. Xiao Yue, kamu sudah bangun. Bu, Lincuan mana? Tuan Lincuan sudah pergi ke kantor. Hati-hati. Sekarang kandunganmu sudah besar, jadi kurang nyaman. Nanti biar aku saja. Sini, cepat minum sup sarang burung walet ini. Terima kasih, Bu. Direkturku sudah menyuruh supir menjemputmu. Ibu bikin kue bunga. Sebentar lagi dibungkus. Kamu bawa saja. Kasih direkturku cicip. Baik. Direktur Gu, Anda mencari saya? Pengacara Wu. Hari ini saya panggil Anda ke sini untuk mengubah wasiat yang saya buat sebelumnya. Aneh. Bibi biasanya tidak pernah mengunci pintu. Jangan-jangan ada apa-apa. Amastut, Inda Ais ingin mengubah ahli waris harta dan pengendali saham dari Nona Ku Jiao Jiao menjadi Nona Wei Siyue? Ya. Xiao Yue adalah anak kandungku.
Selama bertahun-tahun ini, aku terlalu banyak berutang padanya. Barang-barang ini hanya sebagai kompensasi kecil saja. Anda terlalu sungkan, Direkturku. Sebenarnya ini bukan salah Anda. Pastinya Nona Wei pasti akan mengerti niat baik Anda. Kalau Xiao Yue mau, aku akan mendukungnya menjadi pengendali baru grup Gu. Kalau dia tidak mau, barang-barang ini juga cukup membuatnya hidup berkecukupan di masa tua. Dasar nenek tua licik. Baru ketemu anak kandung, langsung mau buang aku. Selama bertahun-tahun ini, aku yang selalu menemani Anda. Kak, kamu ngapain di sini? Jie, sedang apa di sini? Ah, kebetulan lewat saja. Kenapa kamu naik ke sini? Aku datang bawa kue bunga. Jeje, mau coba? Baik, urusan ini kuberikan padamu. Ya, tenang saja. Tante. Kenapa kamu naik ke sini? Sekarang kamu sedang hamil. Harus sangat berhati-hati. Ah, tidak apa-apa. Lin Chuan setiap hari menyuruh dokter datang periksa aku. Aku dan bayi sangat sehat. Kalau begitu, ayo kita pergi. Pelan-pelan, pelan sedikit. Ada apa? Nona Gu, 2 hal yang lalu, keluarga Huo sudah mulai curiga. Tapi kamu tenang saja, orang-orang itu sudah kuhabisi semua. Kamu bekerja dengan baik. Hanya orang mati yang bisa diam selamanya. Pengacara Wu, mari kita bicara. Teh bunga yang dikirim dari perbatasan Yunguo ini dipadukan dengan kue bunga ini sungguh sangat cocok. Cepat cicip. Enak? Memang enak. Xiao Yue, lusa adalah ulang tahunku. Bisakah kamu datang untuk menghadiri pesta ulang tahunku? Jika pada hari ulang tahunku nanti, aku umumkan surat wasiat itu, Xiao Yue, apakah kamu akan menerimanya? Bagus sekali. Bu Sijie, kamu ingin mengambil milikku dan memberikannya pada Wei Siwei? Itu juga tergantung apakah dia punya nyawa untuk menerimanya. Pesta ulang tahun hari ini sungguh luar biasa megahnya. Memang pantas disebut satu-satunya keluarga di kekaisaran yang bisa menyaingi keluarga Huo, keluarga Gu. Katanya, keluarga Gu hanya mewariskan ke anak perempuan, bukan anak laki-laki. Kalau bisa jadi anak perempuan keluarga Gu, itu pasti rezeki yang luar biasa, hasil dari berkah beberapa kehidupan. Nah, itu dia kan? Kurang update kamu, itu baru yang asli. Itu baru putri keluarga Gu yang sebenarnya. Dia bukan hanya istri yang Master D, tapi juga satu-satunya pewaris keluarga Gu. Dia ini pasti di kehidupan sebelumnya menyelamatkan galaksi, ya? Xiao Yue, yang Master D, kalian sudah datang. Xiao Yue, persiapan tarian pembuka hari ini sudah bagaimana? Tarian pembuka? Iya, sebelum pesta ulang tahun, setiap tahun selalu putri keluarga Gu yang menari tarian pembuka pertama. Tahun-tahun sebelumnya selalu aku yang menari. Sekarang kamu sudah kembali. Seharusnya kamu dan yang Master D yang menari. Tapi aku... Lihat ekspresi Nona Gu ini, kenapa terlihat begitu kesulitan? Jangan tidak bisa? Dengar-dengar Nona keluarga Gu ini tumbuh besar di desa. Mungkin dari kecil tidak pernah bersentuhan dengan tarian elegan seperti waltz. Kalau begitu, Nona yang baru ditemukan ini mungkin malah tidak sebagus Nona Gu yang dulu. Tapi aturan tidak bisa diubah. Tahun-tahun sebelumnya selalu Nona Gu yang menari tarian pembuka. Bagaimana kalau hari ini biarkan Nona Gu dan yang Master D menari bersama saja? Wah, bagaimana bisa merepotkan seperti itu? Tapi memang sudah tidak ada waktu lagi. Yang Master D, bagaimana kalau kita... Siapa bilang tidak bisa menari?
Tarian ini, kami yang akan menari. Tarian ini, kita yang menari. Lin Chuan, tapi aku... Santai saja. Ikuti saja ritmeku. Aku ingin lihat seberapa bagus kamu menari. Terima kasih Xiao Yue dan Yang Master D. Tarian kalian sangat kusukai. Tarian Nona Yue dan Yang Master D ini adalah versi terbaik yang pernah kulihat. Yang Master D dan Nona Yue ini memang sudah jodoh dari sananya. Saat menari, kompak sekali. Tak disangka Nona Yue tidak hanya cantik luar biasa, bakatnya di bidang seni juga sangat tinggi. Pantas saja putri kandung Direktur Gu. Mirip sekali dengan gaya Direktur Gu dulu. Jangan berdiri saja semuanya. Silakan duduk. Wei Xiue, kamu tunggu saja. Kesenanganmu tak akan lama lagi. Terima kasih atas kehadiran kalian di pesta ulang tahunku. Hari ini aku ingin mengumumkan satu hal yang sangat penting. Aku, Gu Xijie, akan mengalihkan semua aset tetap atas namaku serta 70% saham grup Gu secara cuma-cuma kepada putriku. Wei Xiue. Semuanya dialihkan, harta sebanyak itu mungkin tidak akan habis sampai beberapa generasi. Belum lagi grupku 70% sahamnya. Kalau begitu, Nona Yue nantinya pasti akan menjadi pemimpin keluarga Gu. Nona Yue ini sendiri sudah istri dari Tuan Di. Apalagi yang kurang? Ini semua cuma pelengkap saja. Si Yue, kemarilah. Ibu-ibu tidak perlu melakukan ini. Tunggu dulu, Ibu Gu. Ibu Gu, Nona Yue mungkin bukan putri kandung ibu. Pengacara Wu, apa yang kau bicarakan? Ibu Gu, lebih baik ibu lihat ini dulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak mungkin. Ini tidak benar. Benar atau tidaknya di dalam hatiku, ibu sudah seperti ibu kandungku. Ibu... Xiue. Kau kira ini sudah selesai? Semua ini kau yang memaksaku. Xiue. 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 Aduh. Jangan lihat. Tuan Di,
ternyata mengabaikan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan wanita cantik ini. Tuan Di, mobilnya sudah datang. Ada di luar. Cepat. Kamu tinggal di sini untuk menangani tempat kejadian. Siap. Ayo pergi. Siwe. Kenapa tanganmu sedingin ini? Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana bisa begini? Aku harus ke rumah sakit, bawa aku ke rumah sakit. Baik, kita pergi ke rumah sakit. Tenang dulu. Kamu sedang hamil. Apa yang terjadi di sini? Aku cuma pergi sebentar. Kok bisa jadi begini? Bibi saya di mana? Tenang, Nona Gu. Ibu Gu sudah pingsan. Tuan Di dan istrinya membawanya ke rumah sakit. Bibi. Ini aku sengaja masak bubur bergizi untukmu. Makan sedikit saja. Ibu, direkturku belum keluar. Aku tidak ada mood. Kamu harus memikirkan dirimu sendiri dan juga anakmu. Ayo. Bibiku sekarang masih belum diketahui nasibnya. Kalian berdua masih di sini mesra-mesraan. Jangan pedulikan dia. Lanjutkan makannya. Kakak, kami juga sedang menunggu. Jangan panggil aku kakak. Aku tidak punya adik pembawa sial seperti kamu. Nona Gu. Perhatikan ucapanmu. Lincuan, sudahlah. Kakak, Nona Gu pasti juga terlalu khawatir jadi seperti ini. Sudah sampai seperti ini, kamu masih berpura-pura. Wei Siwe, kamu benar-benar hebat. Hanya mengandalkan wajah yang memelas, kamu sudah menipu semua orang. Aku tidak berpura-pura. Aku tanya hati nuraniku sendiri, tidak pernah bersalah padamu. Kenapa kamu begitu memusuhiku? Kenapa? Kamu menipu bibiku hingga mewariskan semua hartanya padamu. Dan juga membuatnya terbaring di meja operasi, nasibnya belum jelas. Kamu masih berani tanya kenapa? Gu Jiao Jiao, mewariskan harta adalah keputusan direktur Gu sendiri, bukan urusanmu untuk menyalahkan Shi Wei. Yang Master D, kamu benar-benar tidak boleh bersamanya. Orang yang mendekatinya tidak akan berakhir baik. Bibiku adalah contoh nyatanya. Gu Jiao Jiao, kamu keterlaluan. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Pasien sudah keluar dari bahaya, dipindahkan ke ruang perawatan biasa, tapi pasien sudah lama mengalami kelelahan otot jantung. Kedepannya jangan sampai terpapar stimulasi lagi. Baik. Terima kasih, dokter. Sudah kubilang dari dulu. Tuan Gu pasti dilindungi oleh surga, tidak akan ada masalah. Sekarang, kamu bisa ikut aku, pulang dan istirahat ya. Wei Siwe, kali ini kamu beruntung. Dia tadi jelas terlihat khawatir dan cemas. Kenapa sekarang reaksinya seperti ini? Jangan pedulikan dia. Ayo kita pulang. Hari ini kamu kaget. Ini dibuat sendiri oleh ibuku. Kantong wewangian untuk membantu tidur. Kamu istirahatlah lebih awal. Lin Chuan, aku selalu merasa kejadian-kejadian belakangan ini agak mencurigakan. Tenang saja. Sudah kusuruh Xiaoyan untuk menyelidiki. Perkara ini, aku pasti akan memberimu penjelasan. Baik, aku percaya padamu. Terima kasih, Lin Chuan. Kita berdua tidak perlu bilang terima kasih. Tidurlah. Bagaimana penyelidikan perkara itu? Saat ini di Xiao bisa memastikan kejadian hari ini bukan kecelakaan, melainkan ulah manusia. Rekaman CCTV sudah dimanipulasi. Hanya ditemukan sebuah anting di TKP. Anting.
Fokuskan penyelidikan pada Gu Jiao. Si Yue. Pelan-pelan sayang. Ibu Gu sudah bangun. Aku ingin cepat-cepat bertemu dengannya. Ibu Gu? Xiao Yue, ya, cepat masuk. Syukurlah kamu baik-baik saja. Aku sangat takut. Ayo bangun, nak. Ibu Gu, ini sup yang dimasak si Yue untuk Anda. Terima kasih atas perhatiannya kalian yang pertama datang menjengukku si nenek-nenek ini. Di saat seperti ini, Gu Jiao ternyata tidak datang. Dia memang bermasalah. Aku sudah baik-baik saja. Kamu dan Di Xiao tidak terluka kan? Kami baik-baik saja, sayangnya. Pengacara Wu kepalanya tertimpa, tidak tertolong, dan meninggal dunia. Pengacara Wu mengalami musibah. Jika Xiao Yue bersedia, aku akan mendukungnya menjadi pemimpin baru keluarga Gu jika dia tidak bersedia. Barang-barang ini juga cukup untuk membuatnya hidup berkecukupan di sisa hidupnya. Kak, apa yang kamu lakukan di sini? Mungkinkah? Ibu Gu. Ibu Gu, Anda kenapa? Oh, aku baik-baik saja, Xiao Yue. Kenapa dari tadi kamu selalu memanggilku Ibu Gu? Aku. Bolehkah aku masih memanggilmu Ibu? Ibu Gu si Yue, bagaimana kalian lihat ini dulu? Masuk. Di Xiao. Apa ini? Maaf, aku bertindak atas kemauanku sendiri. Melakukan tes DNA untuk kalian. Tapi kali ini, diawasi sepenuhnya. Pasti tidak akan ada masalah. Baik. Xiao Yue. Ibu. Yue. Ibu. Aku tahu pasti tidak akan salah. Kamu pasti putriku. Kalau begitu, berarti surat tes DNA pada hari pesta itu palsu. Kenapa pengacara Wu melakukan hal ini? Pengacara Wu sudah mengikuti saya bertahun-tahun. Saya percaya pada karakternya. Masalah kali ini sepertinya tidak sesederhana itu. Jujur saja, saya sudah menyuruh orang menyelidiki. Sebelum meninggal, pengacara Wu tiba-tiba menyuruh keluarganya pindah ke luar negeri. Sepertinya dia diancam. Tapi sekarang, dia sudah mati tanpa bukti. Penyelidikan butuh waktu. Pengacara Wu mati dengan tidak adil. Saya berencana memberi keluarganya sejumlah uang santunan. Ibuku tidak perlu khawatir tentang hal ini. Sekarang yang paling penting adalah jaga kesehatan. Baik, repot-repot Yang Master Di. Ibuku terlalu sungkan. Anda adalah ibu si Yue. Juga orang yang lebih tua dariku. Ini semua seharusnya kulakukan. Iya, Bu. Urusan ini biar Ibu tidak usah pusing. Serahkan saja pada Lin Chuan. Dia akan menyelesaikannya dengan baik. Kalau begitu, Ibu minum sup dulu. Enak. Akhirnya bisa keluar jalan-jalan. Beberapa waktu ini membuatku bosan sekali. Susah-susah. Kalian berdua setiap hari datang merawatku. Asalkan Ibu sehat, kami rela melakukan apa saja. Setelah pulih kali ini, Ibu jangan lagi bekerja keras. Dokter sudah bilang, penyakit Ibu semua karena kelelahan. Tenang saja. Aku akan menjaga diriku sendiri. Aku masih ingin hidup panjang umur. Menyaksikan kamu dan Di Xiao. Kalian berdua langgeng selamanya. Menyaksikan cucu-cucuku yang baik, tumbuh besar dengan selamat. Ibu tenang saja. Aku dan si Yue pasti akan begitu. Ibu Gu, ada satu hal yang ingin kuingatkan pada ibu. Hati-hati dengan Gu Jiao.
Maksudmu, kejadian beberapa waktu ini berhubungan dengan Jiao Jiao? Gu Jiao Jiao adalah orang terakhir yang menghubungi pengacara Wu. Dari bukti penyelidikan saat ini, dia sangat dicurigai. Baik, aku tahu. Di Shao, bisakah aku meminta bantuanmu? Silakan Ibu katakan. Dalam hal ini sebelum ada kesimpulan, kuharap kamu jangan mencarinya. Baik, aku janji pada Ibu. Kalau begitu, Ibu berjemur dulu di sini. Aku dan Lin Chuan akan membelikan Ibu makan. Hati-hati. Baik. Bagus sekali. Entah Jiao Jiao akhir-akhir ini pergi kemana. Beberapa waktu ini aku tidak melihatnya. Jangan-jangan benar berhubungan dengannya. Cari Jiao Jiao. Suruh dia datang ke sini mencariku. Tidak usah cari. Aku sudah datang. Tolong cari Jiao Jiao untukku. Suruh dia datang ke sini. Nggak usah cari. Aku sudah di sini. Jiao Jiao, kamu datang. Kemana saja kamu selama 2 hari ini? Kenapa nggak datang cari aku? Cukup. Benar-benar buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sama-sama pandai berpura-pura. Jiao Jiao, kamu tahu nggak? Kamu sedang bicara apa sekarang? Apa aku salah ngomong? Sejak dia, Wei Xiwei, kembali, di matamu masih ada keponakan seperti aku ini nggak? Dia merebut Young Master. Disaja belum cukup. Sekarang bahkan kamu juga akan memberikan semua milik keluarga Gu kepadanya. Kenapa? Ini adil nggak? Jiao Jiao, tenang dulu. Dengar penjelasanku. Xiao Yue dan Yang Master Di memang sudah saling mencintai. Mana ada istilah merebut? Soal harta, dia memang anakku. Dia mewarisi milik perusahaan Gu itu sudah seharusnya. Kalau aku juga anak keluarga Gu. Kalau aku gimana? Lepasin aku. Aku sudah menyiapkan sesuatu untukmu. Kamu tahu itu. Semua ini cukup untuk hidupmu dengan berkecukupan. Terus kenapa? Segala sesuatu milik keluarga Gu seharusnya memang jadi milikku. Ayahku bahkan sudah membuangnya. Masa dia masih bisa kembali? Kamu bilang apa? Dia, Wei Xiwei, memang pantas mati. Pantas mati. Diam. Kamu pukul aku. Dari kecil sampai besar, orang yang paling kamu sayangi itu aku. Sekarang kamu demi dia, Wei Xiwei, memukulku. Memukulmu saja masih ringan. Aku buta mataku salah menilaimu. Mulai sekarang, aku akan mengambil kembali segalanya darimu. Keluarga Gu tidak punya anak seperti kamu. Tidak boleh. Semua ini karena kamu yang memaksaku. Kamu yang memaksaku. Kamu yang memaksaku. Kamu yang memaksaku loh. Kenapa Ibu tidak ada di sini? Jangan panik, aku akan telepon dulu. Siap. Ada masalah. Ini HP Ibu. Wei Xiwei, kalau mau selamatkan ibumu, datanglah ke gudang di pinggiran kota barat. Ingat, hanya boleh kamu yang datang sendiri. Ada apa? Gu Jiao Jiao menculik Ibu di gudang pelabuhan pinggiran kota barat. Tenang, aku akan ikut denganmu. Tidak boleh. Gu Jiao Jiao bilang, hanya aku yang boleh pergi sendiri. Tidak, aku harus memastikan keselamatanmu dan anak kita. Tidak, aku harus pergi sendiri. Ini ibuku, aku harus menyelamatkannya sendiri. Aku tidak bisa selamanya bersembunyi di balik perlindunganmu. Si Yue, membiarkan aku melihatmu menghadapi bahaya sendirian, aku tidak sanggup. Lin Chuan, dengarkan aku. Kamu janji padaku. Jaga dirimu baik-baik. Aku janji.
Aku tidak akan membiarkan diriku dan anak kita terluka. Aku pergi dulu. Baik. Ibu. Kamu benar-benar berani datang ya? Xiao Yue, jangan mendekat, ini berbahaya. Cepat pergi. Diam. Hicks. Aku tidak punya waktu melihat kalian berakting mesra seperti ibu dan anak. Jangan sentuh ibuku. Apapun syaratnya, katakan saja. Wei Siwei, sekarang kamu merasa sangat bangga, ya? Kamu cuman anak kampung yang liar, berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Ya, aku cuma anak desa, anak liar dari kampung. Tapi aku tak pernah melakukan hal yang keji dan merugikan orang lain. Kamu dari kecil hidup mewah. Kenapa harus sampai begini? Ini semua salahmu. Berdasarkan apa kamu menuduhku? Kamu yang menghancurkan segalanya untukku. Gu Jiao. Aku tak pernah bersaing denganmu. Apalagi, apa yang kamu miliki? Sudah jauh melampaui apa yang bisa dicapai orang biasa seumur hidup. Tidak. Bukan seperti itu. Aku adalah calon penerus keluarga Gu di masa depan. Orang yang seharusnya dijodohkan dengan tuan muda adalah aku. Kemunculanmu lah yang merusak semua ini. Wei Siwei, kenapa kamu tidak mati saja? Gu Jiao, tenang dulu. Kalau kamu berubah sekarang, semuanya masih bisa diperbaiki. Kamu masih bisa kembali menjadi Nona Gu yang angkuh dan percaya diri itu. Berubah? Aku sudah tidak bisa kembali lagi. Bibi, demi kamu, dia mau mencabut semua hartaku. Aku sudah menemani di sisinya selama bertahun-tahun. Tapi itu tak sebanding denganmu, dengan anak perempuannya yang baru pulang ini. Tidak mungkin. Asalkan kamu berubah sekarang, semua milik keluargaku akan kuberikan padamu. Apa katamu? Uang ini dibandingkan dengan nyawa ibuku, sama sekali tak ada artinya. Kalau kamu menginginkannya, aku berikan padamu. Asal kamu lepaskan ibuku. Aku akan panggil pengacara sekarang untuk membuat notarisasi harta. Benarkah? Tentu. Cepat, turunkan pisaumu. Tidak. Aku tidak percaya. Kamu pasti membohongiku. Ingin menyelamatkan ibumu, ya? Tukar dengan nyawamu. Kenapa? Takut? Udah nggak bisa acting lagi. Sudah kuduga. Kebaikan yang selama ini kau tunjukkan, sikap berbakti itu semua palsu. Aku mau. Apa? Aku bilang aku mau. Lepaskan ibuku sekarang. Nenek tua bangka, kau diam saja. Lepaskan dia. Ibu baru saja selesai operasi. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, kita sama-sama hancur. Memang pantas jadi wanita yang master. Lama-lama di dekatnya, cara bicara pun semakin mirip. Cukup omong kosong, cepat ke sini. Gu Jiao. Semua yang kau lakukan sekarang bukan sedang menyakitiku, tapi orang yang benar-benar mencintaimu. Jangan kau lupa, ibuku setelah ayahmu meninggal, yang membesarkanmu. Demi kamu, dia bahkan rela melepaskan keinginan untuk punya anak lagi. Sejak kecil memberimu yang terbaik, menganggapmu sebagai penerus untuk didampingi. Kalau bukan karena kau terus-terusan berbuat salah, dia tidak akan meninggalkanmu. Diam, kau diam. Di hatinya aku sudah lama tidak ada. Ini semua hanya taktik mengulur waktumu. Aku hitung sampai 3. Kalau kau tidak segera ke sini, aku akan bertindak. Jangan, aku datang. Tunggu. Tunggu dulu. Lin Chuan. Lebih baik nyawaku yang kau ambil. Bagaimana? Jangan, Lin Chuan, jangan pergi ke sana. Yang mulia, kau sadar apa yang kau katakan? Kau adalah dewa perang kekaisaran yang tak terkalahkan. Sekarang, demi seseorang yang tidak berarti ini, kau rela mengorbankan nyawamu sendiri?
Aku sedang melindungi orang yang paling penting bagiku. Kau rela berbuat segitu jauh untuknya? Kenapa? Selama bertahun-tahun ini, aku selalu berusaha menjadi yang terbaik, ingin mengejar langkahmu. Dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia bisa merebutmu dariku. Lin Chuan, kalau kau hanya ingin punya anak, aku juga bisa memberikannya padamu. Masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. Begini saja, lepaskan Ibu Gu. Aku yang jadi sandera. Kemarilah dulu, aku pasti akan melepaskannya. Penembak jitu sudah siap. Nanti bawa ibumu. Pergi menjauh. Lindungi anak kita. Kau juga. Kalau tidak segera datang, aku akan berubah pikiran. Ibu. Apa ibu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cepat suruh yang mulia kembali. Wei Siwei, kau yang menang. Jiao Jiao. Ibu. Cepat. Bu. Siwei. Lin Chuan, katakan apa aku salah? Seharusnya aku tidak bermain cerdik-cerdikan dan berjudi. Aku yang menyebabkan ibu celaka. Tidak, kamu tidak salah. Kamu sangat berani. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri dan anak kita. Juga menyelamatkan Direktur Gu. Kalau bukan karena kamu, segalanya tidak akan berjalan lancar. Lin Chuan, aku sangat takut. Tenang. Tenang. Ada apa? Lin Chuan, perutku sakit sekali. Dokter! Nyonya muda, dorong, kepala bayi sudah keluar. Dorong, cepat. Bagaimana keadaan Xiao Yue sekarang? Sudah 2 jam dia masuk. Semoga Tuhan melindungi Xiao Yue dan anak-anakku. Harus selamat. Xiao Yue adalah anak yang penuh keberuntungan. Dia pasti baik-baik saja. Selamat ya Tuan, ibu dan bayi sehat walafiat. Siwei, kamu sudah bekerja keras. Bagaimana dengan anak kita? Ibu para pangeran kecil sangat mirip dengan Tuan. Bagus. Mirip ayahnya itu bagus. Aduh, hahaha. 2 bayi kecil ini, nenek tidak pernah bosan melihatnya. Haha. Lihat ini. Persis seperti Lin Chuan waktu kecil. Wah, benar-benar mirip sekali. Haha. Menurutku, lebih mirip Xiao Yue. Mirip Lin Chuan. Mirip Xiao Yue. Mirip keduanya. Hahaha. Kenapa kamu tidak pergi melihat bayi-bayi itu? Sudah banyak yang melihat mereka. Aku lebih ingin melihatmu. Siwei, kekaisaran kami sudah 10 generasi hanya punya 1 penerus, sulit punya keturunan. Sulit punya keturunan. Terima kasih sudah melahirkan 2 bayi yang lucu. Selama ini, kamu sudah bekerja keras. Bisa bersamamu dan anak-anak, aku sama sekali tidak merasa lelah. Aku merasa sekarang aku adalah orang paling bahagia di dunia. Xiao Yue, coba lihat siapa yang datang. Yue, lihat siapa yang datang. Ibu. Begitu keluar dari rumah sakit,
Bapak Gu langsung ingin menemuimu. Aku tidak bisa menahannya. Ibu juga sudah lelah belakangan ini. Merawatnya di rumah sakit selama ini. Kita sudah seperti keluarga. Jangan sungkan. Di hatiku. Bapak Kobiam atas kia. Bagu. Udah Yue, sudah seperti kakakku sekarang sendiri. kamu merasa bagaimana? Kamu baru saja melahirkan, ini masa-masa khusus. Harus benar-benar menjaga diri. Ibu, tenang saja. Lin Chuan dan orang tua merawatku dengan sangat baik. Makanan untuk Ibu Nifas sehari 8 kali. Lihat, wajahku sudah membulat. Kalau begini terus, aku bisa jadi babi kecil. Kalau kamu babi kecil, berarti aku jubajie dong. Wahahaha. Ibu, tentang Gu Jiao, aku ingin memberitahumu. Tidak apa-apa, katakan saja. Aku sudah siap mental. Menurut penyelidikan polisi, Gu Jiao menanggung 3 nyawa. Yaitu Fang Xue yang dulu menculikku, Zhou Han, dan pengacara Wu. Minggu depan akan naik banding. Hukum akan memberikan putusan yang paling adil. Dia sendiri yang minta. Salahku, tidak mendidiknya dengan baik. Hingga membuatmu menderita begitu banyak. Ibu, ini bukan salahmu. Dia sendiri yang berhati jahat, tidak bisa menyalahkan orang lain. Anak Jiao ini tumbuh besar di sisiku. Tidak pernah merasakan penderitaan sedikit pun. Hanya karena sedikit kesusahan, hanya karena sedikit kegagalan, bisa berubah menjadi seperti sekarang. Yue, kamu sudah menderita begitu banyak, tapi masih bisa sesederhana dan baik hati seperti sekarang. Sudah. Jangan lagi membicarakan hal-hal yang menyedihkan ini. Makanan di bawah sudah siap. Hari ini mari kita kumpul bersama keluarga. Iya, ayo. Ini ikan songzi favoritmu. Tulangnya sudah dibuang. Ayo, makan lebih banyak. Hahaha. Sepertinya Lin Chuan merawatmu dengan sangat baik. Aku terlalu khawatir. Ibu. Tapi, aku juga membawa di Gaishi Hawaii setup Pokemon ya. Tandin. Haryoing. Semua ini adalah hadiah yang kusiapkan untuk cucu-cucu kesayanganku. Sepasang gembok keselamatan emas. Semuanya sudah diberkati oleh Master. 1 set pakaian bordir sutra emas. Sepasang sendok giok-giok. Sepasang gelang perak dinasti Ming dan Qing. Dan lain-lain. Ibu, ini terlalu banyak. Ditambah dengan yang diberikan oleh Kaisar dan Permaisuri, 2 anak kecil ini bahkan sampai hidup yang berikutnya juga tidak akan habis. Haha, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang mulia, negara-negara lain mendengar kabar tentang kelahiran pangeran muda kerajaan kita dan mengirimkan hadiah ucapan selamat. Gubernur negara bagian Mi menghadiahkan sebuah pulau di Pasifik Barat. Raja Langit Beichen menghadiahkan 1 set kulit harimau. Kepala suku Afrika Selatan menghadiahkan sepasang batu permata langka. Kemudian, Sudah. Terima kasih atas kerja keras asisten Xiao. Bagaimana kalau semua ini kita bicarakan lagi setelah makan? Baik, Nyonya. Makan dulu. Setelah selesai makan, aku akan membawamu ke suatu tempat. Lin Chuan, di sini cantik sekali. Suka? Suka. Siwe. Sebelum bertemu denganmu, aku tidak pernah membayangkan diriku akan menjadi seorang suami. Dan ayah, terima kasih atas kehadiranmu, yang membuat hidupku menjadi lebih lengkap. Wei Siwe, maukah kau menikah denganku? Aku mau. Siwe, ayo kita urus surat nikah sekarang. Cepat sekali. Tapi aku baru saja cukup umur. Tidak cepat. Kau tahu sudah berapa lama aku menunggu momen ini? Sekarang, aku tidak bisa menunggu sedetik pun lagi. Ayo. Mulai sekarang kau sudah punya status resmi. Kalau begitu, mulai sekarang kau harus memanggilku apa?
Suamiku. Tidak kedengaran. Suamiku. Suamiku, istriku. Bagaimana? Sungguh bagus sekali. Sekarang ibu sudah tenang, kan? Aduh, akhirnya hari yang kutunggu-tunggu tiba. Anak ibu hebat sekali. Mirip seperti aku dulu. Coba cucu-cucuku. Akhirnya, ayah dan ibu sudah mengurus surat nikah. Ini namanya keberuntungan berlipat. Ayah, ibu, jangan menggoda kami terus. Sekarang semuanya sudah selesai. Aku juga mau balik ke kampus sebentar. Sudah lulus lama sekali. Aku belum pernah balik sama sekali. Masalah balik ke kampus itu bisa ditunda dulu. Ada hal yang lebih penting menunggumu. Apa itu? Tentu saja menjadi pengantinku. Iya, sudah saatnya kau mempersiapkan pernikahan. Barang-barangnya sudah kami siapkan. Ada di ruang ganti. Tinggal kamu pilih. Ayo. Cepat sekali, Xiao Yue. Kau suka pernikahan gaya tradisional Tionghoa atau gaya barat? Kalau yang gaya tradisional Tionghoa, kesannya lembut dan anggun. Cocok untuk Xiao Yue. Tapi kalau yang gaya barat, kesannya elegan dan berkelas. Juga cocok untuk Xiao Yue. Aduh, sangat susah dipilih. Bagaimana kalau kita adakan keduanya? Menurutku usulan besan masuk akal. Para ibuku, kalian terlalu berlebihan. Coba lihat, bagaimana penampilanku? Bagaimanapun, kau tetap cantik. Dasar mulut manis. Dari pagi, kau sudah berapa kali merapikan baju? Sudah cantik sekali. Itu tidak boleh. Yang paling cantik hari ini harusnya Xiao Yue. Tidak disangka dalam sekejap, Xiao Yue sudah menikah. Xiu Fen, terima kasih banyak sudah membesarkan Xiao Yue dengan baik. Lihat, Tuan Suede dan Nyonya Muda datang. Astaga, Tuan Muda tampan sekali. Impian 900 juta gadis di Kekaisaran akan hancur hari ini. Nyonya Muda benar-benar sangat cantik. Tidak heran Tuan Muda langsung jatuh cinta. Pria berbakat dan wanita cantik, pasangan yang ditakdirkan. Tuan Huo Linchuan, di hari-hari mendatang, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, apa selanjutnya adat ia bersedia menikahi Nona Wei Shue sebagai istri? Aku bersedia. Nona Wei Shue, di Shiring Ride mendatang, baik dalam keadaan miskin maupun kaya, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Huo Linchuan? Aku bersedia. A secret, bisbalik pria boleh mencium mempelai wanita. Bagus.